Selamat tahun baru, tinggalkan dirimu yang dulu, sambutlah dirimu yang baru. Semoga kebaikan menyertai selalu. Gimana nih guys? Sorry gua gimana nih, sorry gua. Jika kalian dalam 1 kali 24 jam mendapati telinga kalian berdengung, mual-mual, susah mengingat sesuatu, langsung guys, fix. Periksakan ke dokter, periksakan ke klinik terdekat. Gimana suara gue? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, selamat tahun baru teman-teman. Video kali ini mungkin gue akan lebih menyampaikan harapan gue aja ya, doa-doa gue di tahun baru ini. Sebelumnya sorry banget nih, gue sempat ngilang lagi. Ngilang terus nih gue nih, aduh. Kayak sulit banget nih buat mencoba untuk konsisten memang. Oke, doa dan harapan gue yang pertama untuk tahun 2025 tentu saja gue ingin alamatkan untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia. Semoga dimulai dari tahun 2025 ya, ke depannya dan seterusnya negara kita bisa bersih dari yang namanya korupsi. Koruptor itu bisa dibasmi gitu ya, bisa disikat, biar nggak ada lagi tuh duri-duri dalam daging, musuh dalam selimut, para pencuri, para tikus-tikus itu. Bahkan kalau gue disuruh milih ya, hukuman apa yang pas buat mereka ya, hukuman seberat-beratnya gitu. Atau bahkan misalkan gue jadi Hokage sekalian nih, gue pengen banget tuh para koruptor itu, apalagi yang sampai triliunan ya, itu sih fix. Gue nggak ada kompromi, gue langsung gue eksekusi, gue shutdown. Keluarganya gue bikin sengsara, pelakunya gue bikin miskin, semuanya gue sita, balikin semua yang mereka sudah curi gitu. Terus si pelakunya langsung aja, besok lusa langsung aja gue shutdown. Supaya jadi efek jerak gitu ya, supaya mereka yang baru mau korupsi atau yang lagi berpikir untuk korupsi, mereka berpikir ulang gitu ya, supaya nggak ada lagi gitu koruptor. Kalau cuma korupsi sekian ratus miliar, sekian triliun, tapi dihukumnya cuma sekian tahun penjara sih, nggak bikin mereka kapok sih. Aduh. Jadi gue nggak mau tahu ya, mau ratusan juta, mau miliaran, mau triliunan. Kalau gue Hokage-nya langsung gue eksekusi, nggak ada cerita. Terbukti ketangkep, besok lusa langsung eksekusi udah, nggak pakai babi ibu lah. Karena begini guys, gue paling nggak bisa gue denger yang namanya koruptor tuh susah guys. Mau gimana gitu suatu negara gitu ya, wah guys, kalau di dalam itu masih banyak koruptor gitu, susah guys, susah majunya gitu. Ya seperti yang gue bilang tadi, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Buat apa gitu kita naikin PPN 12%? Kalau di dalamnya masih banyak si penjahat itu gitu. Ya penyerapannya akan nggak maksimal kalau tetap banyak tikus-tikusnya.
Ya kan kemana tahu larinya nih pajak. Tapi semoga enggak ya. Gue harap kedepannya korupsi bisa dibasmi ya. Gue setuju kata Pak Prabowo, koruptor itu ya kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu, minimal banget ya di penjara seumur hidup lah. Penjaranya juga penjara yang benar penjara gitu loh, bukan penjara yang di dalamnya ada PS5, ada AC, bisa jalan-jalan nonton tenis. Oke, yang pertama, semoga nggak ada lagi korupsi. Yang kedua, gue ingin membahas soal daun singkong ajaib, ganja. Gue harap tahun 2025 dan seterusnya nggak ada lagi rakyat Indonesia yang tertangkap kasus narkoba, nggak ada lagi yang makin narkops nih, nggak ada lagi, apapun jenisnya ya, termasuk si daun singkong ajaib ini. Jadi buat para pejuang si daun singkong ajaib ini ya, please mohon bersabar dulu. Maksud gue jangan dipaksa lah. Selama negara kita mengatakan itu ilegal, ya udah gitu, nurut aja dulu gitu. Terlepas dari ada atau tidaknya, benar atau tidaknya si daun singkong ajaib ini mempunyai khasiat di dunia medis, ya udah gitu. Biarkan itu menjadi misteri ilahi, biarkan itu menjadi fakta yang mengapung ya di lautan misteri. Ya udah aja gitu loh. Ya mau gimana? Pemerintah udah mengatakan tidak, ya udah aja gitu. Jadi gini ya, menurut gue bukan tanpa alasan pemerintah mengatakan tidak gitu, meletakkan si daun singkong ajaib ini di golongan 1 ya, narkops. Coba kita berkaca dulu deh ke rakyat kita nih, ke orang-orang kita nih yang katanya SDM tinggi. Selama kalian masih melihat di botol obat nyamuk ya masih tertulis jangan diminum, dilarang diminum, itu sudah sedikit banyak membuktikan betapa ya segitu orang-orang kita gitu, membuktikan betapa tidak siapnya gitu orang-orang kita buat ditabrak dengan legalisasi daun singkong ajaib ini. Selama masih terlalu banyak gitu yang disalahgunakan, kayaknya memang kita belum siap gitu. Jadi please banget ya, diilegalkan saja masih banyak gitu yang mencoba nekat buat make. Masih banyak orang-orang yang tertangkap kasus narkops, entah dia pemakai, entah dia bandar. Please banget guys, gue berharap generasi bangsa ya terlepas dari yang namanya narkops. Jadi itu harapan gue yang kedua ya untuk negeri kita tercinta ini. Semoga nggak ada lagi narkopans apapun bentuknya, mau yang mahal mau yang murah, please banget guys, jangan sampai ada lagi ya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sebuah keresahan dari zaman Nabi ya. Ini dari zaman Nabi ini udah ada. Sebenarnya udah lama juga ini gue pengen bahas. Bundir. Fenomena bundir ini ya seperti yang gue bilang tadi ya, ini sebuah keresahan, sebuah fenomena yang sudah ada sejak zaman Nabi bahkan. Ya please lah guys, jangan bundir lah, please banget guys. Sorry ya, bukannya gue menyepelekan, bukannya gue menjustifikasi si pelaku bundirnya ya, tapi coba kita bahas sedikit ya. Jadi beberapa hari belakangan gue lagi scroll berita gitu ya, terus tiba-tiba kayak muncul selintingan terkait bundir. Terus gue coba baca-baca lagi.
ada sebuah data atau fakta ya, gue nggak paham ini kok dapat aja gitu loh data-data seperti ini gitu loh. Ternyata sejak 2019 sampai 2023 ya, itu angkanya menurut gue lumayan ya, dan naik terus gitu loh. Ya kayak 2019 sekitar 200-an kasus bundir, 2020 naik tuh 600-an, 2021 sempet ya masih stabil lah 600-an, 2021 sempet naik lagi ke 900-an, 900 cok. Dan dari 2022-2023 itu bahkan angkanya sampai 1000 lebih. Sebanyak itu cok kasus bundir. Guys, gue paham ya, dan satu hal yang selalu gue percaya bahwa ya masing-masing kita punya masalah gitu, masing-masing kita juga menghadapi persoalan hidupnya masing-masing. Tapi Mbo ya harus banget gitu bundir guys. Apakah bundir memang sebuah jawaban gitu guys? Apalah artinya sebuah kehidupan jika bundir dianggap sebuah jawaban? Ya gue ngerti kondisi situasi kita pasti beda-beda dalam menyikapi, menghadapi sebuah persoalan, sebuah permasalahan hidup. Gue ngerti. Tapi Mbo ya juga coba dipahami gitu loh. Yang punya masalah bukanlah lu doang. Percaya atau enggak, sadar atau enggak, jangan-jangan masalah lu tidak lebih besar dari masalah orang lain. Lu merasa lu bosan dengan hidup lu merasa bosan, tidak sanggup menghadapi kehidupan, kerasnya kehidupan. Emang masalah gimana sih yang lu hadapi? Hah? Lu tidur masih enak. Satu-satunya gangguan tidur lu cuma nyamuk gitu. Lu makan masih bisa, pergi sekolah masih bisa. Lu kebayang gak sih yang hidupnya di jalur Gaza, di daerah pertempuran gitu, di daerah konflik, saban hari lu dengerin suara ledakan, suara tembakan. Ketika lu tidur yang ngeganggu lu tuh bukan nyamuk doang gitu loh, meriam. Bangun tidur pun bukan hangat matahari yang menyambut, rudal balistik. Kaki lu masih dua, tangan lu masih dua, mata lu masih bisa melihat. Lu pernah ngebayangin gak sih gimana keras atau sulitnya kehidupan mereka yang ya mohon maaf ya, yang badannya gak sempurna, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Coba deh lu pergi ke jalan dulu deh, lu lihat tuh di lampu merah tuh, suka ada aja gitu loh orang-orang yang ya mohon maaf ya, yang tidak beruntung gitu loh. Mereka hidup, tinggal, tidur, makan di gerobak berjalan. Banyak yang bilang, bang itu kan pura-pura aja bang, di kampungnya mah dia rumahnya gedongan. Respect, siap. Biji mata lu. Oke lah, katakanlah seperti itu. Tapi poinnya adalah sebegitunya kehidupan mereka masih berusaha banget buat survive gitu, buat hidup, menyusuri jalanan ibu kota panas buat nyari suap nasi gitu, masih berusaha banget buat survive. Yang kakinya nggak ada, yang nggak bisa lihat, yang harusnya tuh lu ngaca gitu loh, masalah lu nggak lebih besar dari itu. Kalau cuma karena judul, karena percintaan terus lu bundir,
parah sih. Coba lu mikir deh, andaikan seekor batu, seekor, andaikan sebongkah batu nih, diberikan pilihan, apakah lu ingin hidup sebagai sesuatu yang bernyawa, yang hidup, atau memang lu hanya ingin menjadi batu? Kalau dikasih pilihan juga mereka ingin hidup, guys. Jadi manusia yang bisa ke mall, bisa nongki-nongki sama teman-temannya. Gak yang cuma jadi batu doang gitu loh. Seberharga itu kehidupan, guys. Jadi tolonglah, hapuskan stigma-stigma lelaki tidak bercerita. Yang punya mulut kan bukan cuma perempuan, guys. Lelaki juga punya mulut gitu, dan mulut gunanya buat bicara, buat bercerita. Ketika lu punya masalah, boy, ya cerita, coba dibicarakan ke orang tua, mungkin ke keluarga, atau sahabat-sahabat terdekat lu yang bisa lu percaya. Jadi jangan biarkan temen lu berperang, terjebak dalam pertempuran masalah dirinya sendiri gitu loh. Ujung-ujungnya sampai bundir, jangan sampai lah, guys. Sayangnya orang-orang di sekitar kita, guys, apalagi tuh keluarga atau orang-orang terdekat kita, jaga mereka, jangan sampai mereka bundir gitu ya. Ingat, guys, sebeban-bebannya, sesampah-sampahnya kehidupan, akan tetap lebih berguna, akan tetap lebih bermanfaat, bernilai ketika lu hidup dibanding lu bundir. Jadi teman-teman ngops, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.